Baik teman-teman, mohon ditunggu sekitar jam 15:10 kita akan mulai acaranya. Oke, sepertinya sudah ada sekitar hampir 40 orang ya yang sudah gabung dalam kegiatan kita hari ini. Langsung aja saya mulai kegiatannya. Oke, selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di by Academy dan tema sore kita hari ini. Dan temanya hari ini adalah terkait dengan SPT tahunan nih teman-teman dan juga the role of tax konsultan atau konsultan pajak gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu teman-teman. Nama aku Nabila. Hari ini aku akan menjadi moderator dalam kegiatan Expert Talk yang keempat sore hari ini. Sebelumnya,
Expert Talk ini sendiri diselenggarakan oleh Akademi ini teman-teman, salah satu platform yang menyediakan online course dengan berbagai macam topik yang tentunya mendukung karir teman-teman semua di sini gitu. Jadi di Akademi ini ada berbagai macam online course yang bisa teman-teman ikuti, seperti misalnya terkait pajak, terkait dan topik kita pada sore ini. Kemudian juga ada K3, kemudian juga ada terkait dan teknologi dan yang lainnya. Teman-teman bisa langsung cek aja di websitenya di www.akademi.com. Oke, langsung aja mungkin di sini aku akan sapa speakernya ya, yaitu Mas Aji. Mas Aji sudah bergabung ya Mas dengan kita sore hari ini? Iya, siap. Oke. Oke, Mas Aji. Apa kabar nih Mas Aji sore hari ini? Iya, kabar baik, Mbak. Alhamdulillah. Oke, ini udah hadir di tengah-tengah kita semua teman-teman, yaitu Mas Aji, salah satu mentor juga di kelasnya Akademi, teman-teman yang hari ini akan berbagi informasi ya Mas ya soal Iya. SPT tahunan nih. Mungkin teman-teman di sini yang khususnya sudah punya penghasilan kadang bingung gitu, apalagi yang baru pertama kali gitu kan, yang udah pertama kali atau kedua kali aja kadang mungkin lupa gitu ya. Jadi untuk yang pengen kenal terkait dengan SPT tahunan dan juga the role of tax consultant atau konsultan pajak itu seperti apa sih? Nah, nanti Mas Aji akan sharing bersama kita sore hari ini. Oke, Mas Aji kesibukannya apa nih Mas akhir-akhir ini Mas? Kalau boleh Kesibukannya tahu. akhir-akhir ini SPT tahunan sama sengketa di pengadilan pajak, Mbak. Oh, oke. Gambaran ya Mas ya, seorang tax consultant tuh mungkin teman-teman masih bertanya-tanya tugasnya seperti apa sih? Mungkin tadi Mas Aji udah sebutkan ya Mas ya, salah satunya Iya. mungkin kalau sekarang karena lagi musimnya sampai akhir Maret ya Mas ya, pelaporan SPT-nya Iya. Mas ya. Tuh, kebetulan saya alhamdulillah sudah lapor nih Mas, jadi sudah selesai kewajibannya. Bagus nih. Mungkin nanti Tinggal yang teman-teman di lain sini yang yang, belum berarti. oh, waduh. Oke, mungkin nanti teman-teman di sini yang masih bingung atau juga pengen tahu gitu ya, terkait dan juga terkait konsultan apa ya, seorang konsultan pajak, boleh langsung nih teman-teman nanti bertanya ke Mas Aji ya. Oke, Mas Aji ada materi yang Ada. ditampilkan Mas? Iya. Udah saya jadikan host. Oke, silakan Mas. Sudah, Mbak. Oke, terima kasih banyak ya. Saya mulai, teman-teman semuanya. Selamat sore, perkenalkan saya Aji Mukti Saputra. Ya, sebelumnya saya perkenalkan ya. Jadi saya dulu S1-nya di Jogja di Universitas Cokro Aminoto. Tahun 2017 saya lulus. Nah, setelah 2017, 2018 itu saya bisa dikatakan itu magang di kantor konsultan pajak. 18 magang di konsultan pajak. Setelah itu 2019 saya ikut brepet pajak ABC di UGM. 2020 saya dapat izin dari pengadilan pajak ya untuk kuasa hukum perpajakan. 2021 saya dapat lulus sertifikasi USKP di IKPI dan juga sekaligus saya daftar izin di Kementerian Keuangan. 2022 saya dapat izin dari pengadilan pajak juga, tapi terkait dengan kuasa hukum bea dan cukai. Nah, secara garis besar seperti itu. Nah, sebenarnya ini nyambung ya teman-teman semuanya untuk yang misalkan sesuai dengan temanya the rule of tax consultant. Jadi banyak sekali ya untuk cara-cara ataupun jalannya masing ya. Ada juga dia langsung dari perusahaan, misalkan dia udah bekerja lama dan akhirnya memutuskan untuk jadi konsultan, ikut brevet, ikut ujian USKP dan sebagainya. Kalau misalkan dari tahun ini mungkin teman-teman bisa lihat ya bagaimana proses saya ya. Jadi 2017 saya lulus, 2018 saya itu magang di konsultan pajak. Jadi hanya butuh waktu 1 tahun saya magang di situ.
Ya, magang 1 tahun. Setelah itu, karena begini, meskipun kita magang nih teman-teman semuanya, kita tahu mengerjakan, tapi kalau kita tidak tahu teori pajak, itu juga hasilnya nihil ya. Jadi kita bisa kerja tapi nggak tahu teori gitu. Makanya saya putuskan untuk ikut Brepet. Brepet di situ saya pelajari, oh berarti selama ini saya kerja, saya tambahkan rumus A, rumus B, rumus C, ternyata teorinya itu begini gitu. Nah, karena pada saat kerja saya nggak dapat teori, hanya saya di diajari oleh senior saya itu ya kayak gini nih input ISPT, kayak gini nih input IPaktur, rumusnya begini, cara ngitungnya begini. Nah, seperti itu waktu di dunia kerja itu, praktek itu di magang tuh seperti itu. Makanya untuk kita dapat teori bagaimana menghitung PPh 21, menghitung PPh 23, menghitung PPh badan, ya, terus juga bagaimana kita mengajukan keberatan, mengajukan banding, bagaimana pemeriksaan, ya itu tentu kita harus tahu teorinya juga. Ya, jadi tidak serta-merta orang yang misalkan dia bisa praktek tapi tidak teori, ya sampai kapanpun dia akan tetap kerja ya begitu-begitu aja gitu. Jadi nggak ada perubahan. Itu yang pelajaran dari saya itu ya. Jadi dengan saya ikut teori di Brepet itu, jadi selama saya kerja itu saya tahu selama ini saya ngitung itu begini teorinya gitu. Nah, itu penting untuk menjadi konsultan. Karena kalau misalkan di konsultan itu bukan hanya teknis aja yang kita kerjakan, tapi teori, knowledge terkait dengan pengetahuan pajak, peraturan pajak itu pun juga harus dimiliki. Gitu teman-teman semuanya ya. Jadi praktik, setelah praktik saya ikut Brepet. Atau mungkin mau dibalik nih. Kalau dibalik berarti kan Brepet dulu nih. Teman-teman ikut Brepet, setelah itu baru magang atau kerja, itu pun juga bisa. Tapi mungkin sama juga ketika saya belajar, oh teorinya seperti ini, seperti ini, seperti cuman prakteknya belum pernah, juga percuma gitu. Tahu teori tapi nggak tahu praktek gitu. Nah itu juga nggak bisa juga. Jadi setelah teman-teman nanti ikut Brepet, itu tetap harus dipraktekkan, entah itu magang di konsultan pajak atau di perusahaan, ya. Tapi bedanya teman-teman semuanya, kalau di konsultan, ya itu kita bisa secara menyeluruh belajar pajak itu. Tapi kalau di perusahaan, ya sesuai dengan divisinya. Misalkan saya divisi di perusahaannya pajak, megang atau ngerjakan PPh 21, ya udah 21. Atau misalkan PPN, ya PPN. Itu sebatas itu. Kita kadang juga misalkan harus keberatan ya pasti pakai konsultan, atau pemeriksaan restitusi itu pasti pakai konsultan juga perusahaan itu. Tapi ada beberapa yang dilakukan sendiri. Nah, kalau misalkan kondisinya dilakukan sendiri, nah berarti bagus teman-teman semua di pajak bisa semua gitu. Tapi sekali lagi sedikit kemungkinan di perusahaan itu bahas semua pajak, hanya beberapa aja. Tapi di konsultan itu semua bisa gitu. Jadi waktu saya praktik itu di 2018 saya belajar banyak di situ, mulai dari buat laporan keuangan, terus ngitung itu ya PP 21, 23, 4 2, lalu ngitung SPT tahunan di situ. Di situ saya belum belajar tuh bagaimana saya mengajukan keberatan, bagaimana saya banding, bagaimana saya pemeriksaan. Itu belum dipelajari waktu itu. 2018 itu saya hanya praktek itu pajak bulanan dan pajak tahunan ya. 2019 saya ikut Brepet, di situ saya tahu teori-teorinya. Oh, ternyata di pajak itu ada pajak bulanan, pajak tahunan, ada juga SP2DK, ada keberatan, ada banding, ada pemeriksaan, itu baru tahu. Tapi saya belum bisa praktikkan waktu itu di sana di Jogja ya. Saya masih di Jogja waktu itu magangnya. Saya belum bisa praktekkan. Kenapa? Karena di konsultan saya waktu itu dia hanya menangani eh, pekerjaannya pajak bulanan dan pajak tahunan aja, ya. Nah, selanjutnya setelah saya lulus Brepet ABC, dari sertifikat itu saya ajukan daftar di pengadilan pajak. Jadi sertifikat Brepet A, B, C itu sebagai syarat saya untuk mendapatkan izin di pengadilan pajak, plus juga eh, pengalaman kerja dari konsultan. Gitu. Saya masukkan itu.
kurang lebih 14 hari dokumen-dokumen saya diterima semua. Nah, dokumen saya diterima semua, langsung juga saya dapat izin. Gitu. Itu pada saat saya mendapatkan izin kuasa hukum perpajakan. Jadi waktu itu saya hanya mendaftarkan sertifikat Brepet A, B, C, dan juga pengalaman saya bekerja. Bentar ya. Oke, sepertinya Kak Aji lagi ada satu dan lain hal dulu. Oke, teman-teman di sini sebelum Kak Aji mulai materinya lagi, aku mau infokan nih teman-teman, buat teman-teman yang pasti semua di sini mah Instagram lah ya. Punya Instagram langsung aja bisa follow @arkademiedu teman-teman, karena kita lagi ada challenge juga nih di Expert Talk yang keempat ini. Jadi buat teman-teman setelah follow nanti bisa post di Instastory teman-teman soal keseruan kita nih sore hari ini, terus tag Akademi Edu karena nanti di akhir akan diumumkan ya di Instagram kita pemenangnya, karena ada saldo ewal ya teman-teman, jangan lupa ikutan. Oke nih Mas Aji udah kembali ya Mas ya. Ya. Ya, Oke, silakan Mas, selanjutnya. bisa dilanjut. Tadi kan saya dapat sertifikat Brepet A, B, dan C itu, dan juga pengalaman saya bekerja di konsultan, saya gunakan dokumen itu untuk mendapatkan izin di pengadilan pajak waktu itu. Nah, saya dapat izin, tapi saya juga belum dapat pekerjaan waktu itu. Karena kan pekerjaan saya di konsultan sebelumnya di Jogja, itu saya hanya hitung pajak bulanan, pajak tahunan. Nah, izin pengenalan pajak ini baru saya pakai itu pada saat saya ke Jakarta. Saya pindah kerja di Jakarta. Saya ketemu dengan konsultan di sini dan kebetulan di sini untuk lingkup pekerjaannya di sini semua dari mulai pajak bulanan, pajak tahunan, keberatan, pemeriksaan, banding. Nah, sehingga izin saya di pengenalan pajak itu saya gunakan pada saat saya pindah di Jakarta. Ya, jadi untuk izin dari pengenalan pajak itu digunakan untuk sengketa banding ya di pengenalan pajak. Jadi kalau misalkan perusahaan, misalkan lewat pemeriksaan sebelumnya terus keberatan sampai akhirnya banding, nah maka di sana harus pakai kuasa. Ya, kuasa itu harus yang memiliki izin dari pengadilan pajak. Ya, jadi berbeda dengan lawyer. Ya, lawyer ke sana ke pengadilan pajak itu gak bisa kalau dia gak punya izin tersendiri dari pengadilan pajak. Itulah izin kuasa hukum. Ya, jadi saya mulai dari magang dulu. Setelah magang di konsultan pajak saya ikut brepet. Nah, setelah ikut brepet saya mengajukan izin ke pengadilan pajak. Nah, pada tahun 2021 saya ikut ujian USKP. Nah, sebenarnya ujian USKP itu saya ikut itu dari tahun 2019 ya, teman-teman semuanya. Jadi dari 19, 20, 21, berarti 3 tahun saya baru lulus. Memang ujian USKP itu susah bener gitu ya. Jadi kalau sertifikat Brepet ABC itu kan kita dapat sertifikatnya itu hanya lewat pelatihan. Tapi kalau USKP yang A yang B C itu kita harus ada ujian ya. Kita diujikan namanya USKP, ujian sertifikat konsultan pajak. Saya itu ikut ujian itu dari tahun 2019. Waktu itu saya di Semarang ikut. Terus di Jakarta 2 kali, baru lulus ketiga kalinya di sini. Jadi di Semarang, jadi untuk A kan ada ABC ya. A itu diujikan ada 6 mata kuliah. Ya, 6 itu 2019 saya ikut lulus 2. 2020 lulus 2. 2021 lulus 2. Nah, akhirnya barulah saya dapat izin dari konsultan pajak dan juga izin dari Kementerian Keuangan. Karena syarat untuk dapat izin dari Kementerian Keuangan itu bukan sertifikat Brepet ABC ya, tapi harus sertifikat USKP. Harus lulus dari organisasi konsultan pajak. Setelah lulus, saya daftar jadi organisasinya sebagai anggotanya. Nah, nanti dari sana baru memberikan surat rekomendasi untuk dapat izin dari Kementerian Keuangan. Gitu. Jadi kalau sertifikat Brepet itu bisa digunakannya untuk apa? Untuk daftar di pengadilan pajak, ya. Tapi kalau mau dapat izin konsultan pajak dari Kementerian Keuangan itu harus ikut USKP dulu, ujian dulu, lulus dulu, baru bisa ngajuin, gitu. Nah, selanjutnya 2022 terkait dengan kuasa hukum bea dan cukai. Nah, ini sama persis dengan yang Brepet. Jadi saya ikut kursus dulu, kursus terkait dengan bea dan cukai.
Nah, sertifikat itu baru saya gunakan untuk daftar di pengadilan pajak, baru dapat gitu ya. Nah, kalau misalnya ditarik kesimpulan, sebenarnya dari tahun-tahun ini kan cepat ya. Jadi karena kalau di konsultan itu saya dapat ilmunya banyak menyeluruh gitu ya. Jadi meskipun hanya setahun, 2 tahun, itu cepat saya dapat ilmunya. Beda sama di perusahaan ya. Di perusahaan itu mungkin karena apa namanya, pekerjaannya mungkin masih sama gitu ya kalau di perusahaan itu, jadi agak lama mungkin ya untuk jadi konsultan profesional yang dia punya izin dari Kementerian Keuangan, lalu juga dari Pengendalian Pajak, mungkin lama, mungkin di usia-usia ya 35 ke atas gitu. Biasanya ya kalau dia mulai dari perusahaan, karena untuk memahami pajak secara menyeluruh itu juga tidak mudah gitu. Kalau dia di perusahaan, tapi kalau di konsultan, selama dia memang meluangkan banyak waktunya untuk belajar, menurut saya cepat gitu ya. Jadi kalau dari sini kan saya dapat izin itu Brepet 2019, izin dari Pengadilan Pajak 2020, izin dari Kementerian Keuangan 2021. Berarti kan hanya ada waktu 18-nya saya magang, 18, 19, 20, 21 ya. 4 tahun. Ya, menurut saya 4 tahun itu waktu yang sangat cepat gitu ya. Kalau dibanding dengan yang lain ya. Dengan teman-teman yang sekarang saya di konsultan, di kuasa hukum juga, itu pasti usianya udah di rata-rata tuh 40 ke atas lah ya. Karena saya waktu ujian juga itu nggak ada tuh yang masih muda-muda itu ya waktu saya. Cuman kalau sekarang kayaknya banyak tuh karena mereka itu nggak mentingkan apa ya, nggak mentingkan praktik. Jadi saya lulus berapa saya langsung ujian USKP itu juga bisa sebenarnya, nggak ada salahnya juga. Gitu. Misalkan Brepet kan hanya kalau sampai ABC kan kalau di umum itu hampir 6 bulanan itu waktunya. Nah, 6 bulan ikut Brepet langsung ikut ujian USKP juga bisa aja gitu. Tapi sekali lagi emang ujian USKP itu susah ya. Yang saya sampaikan tadi saya sampai 3 kali nih ikut Brepet, ikut USKP itu. Yang A, yang B ini sama juga. Yang B itu ada 5 mata ujian ya. 5 mata ujian, pertama ujian saya lulus 1, yang kedua lulus 2, masih sisa 2 lagi, itu yang B ini. Masih nunggu ujiannya USKP, tapi belum mulai. Kayaknya tahun ini ada mulai lagi. Batch yang pertama, atau 2023 ini. Nah, gitu teman-teman semuanya untuk untuk the role of the consultant. Kalau misalkan mengaca pada diri saya sendiri, itu kurang lebih seperti itu ya. Ya, dari saya magang, terus saya ikut Brepet, saya dapat izin dari pengadilan, saya ikut ujian USKP, saya dapat izin dari Kementerian Keuangan, saya ikut bea cukai, saya juga dapat izin dari pengadilan terkait dengan bea cukai gitu. Tapi saya memang secepat ini karena di konsultan sekali lagi gitu ya. Kalau misalkan di perusahaan mungkin beda cerita ya, pasti lama. Itu teman-teman semuanya ya terkait dengan bagaimana the role of the consultant ini. Bagaimana, ada pertanyaan untuk yang ini teman-teman semuanya? Mungkin untuk pertanyaan nanti di akhir aja kali ya Mas ya. Nanti teman-teman Boleh. kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditaruh di chat dulu nih, biar nanti Ya, setelah semuanya disampaikan pada Mas Aji bisa langsung menjawab satu persatu. Gitu ya kali ya Mas ya, dan teman-teman boleh, semua. boleh. Berarti Oke, silakan Mas Aji dilanjutkan. sampai jam berapa saya menyampaikan ya, Pak? Sekitar masih ada waktu Mas, sekitar 10 menit lagi. Boleh untuk terkait SPT tahunannya. Biar nanti Oh, teman-teman semua bisa lebih banyak tanya jawab. iya, siap-siap. Silakan Mas. Ya. Ya, oh ya. Untuk pekerjaannya untuk di konsultan itu ada dia khusus di pajak bulanan. Dulu saya pertama kerja itu di pajak bulanan, saya ngerjakan bulanan. Ada juga pajak tahunan, ada juga pemeriksaan pajak ya. Ada juga keberatan, ada juga banding, ada penyusunan tipidok, ya, ada legal opinion gitu. Nah, yang sekarang saya kerjakan sekarang sehari-hari itu saya lebih banyak di pengadilan pajak sama di pemeriksaan dan juga di tipidok. Jadi di pajak itu ada salah satu persyaratan ya, di mana kalau perusahaan grup yang transaksinya
untuk jasa 5 miliar dan juga untuk barang itu 20 miliar, dia mengharuskan untuk menyusun TP-Doc, transfer pricing dokumen. Ya, itu. Jadi sekarang saya lebih banyaknya di 3 itu, TP-Doc, pemeriksaan, sama keberatan dan banding, litigation. Makanya di tahun 2022 saya itu kuliah lagi, kuliah sarjana hukum S.A. Ya, karena saya lebih banyak di pengadilan sama lebih banyak terkait dengan bertentangan sama ini di pengadilan sama di keberatan ya, peraturan-peraturan. Nah, untuk SPT sendiri ya, teman-teman semuanya, kita tahu bahwa apalagi sekarang lagi rame-rame ya terkait dengan banyak harta ya kan. Nah, SP tahunan pun juga sama ya. Jadi setiap orang itu meskipun dia nggak punya penghasilan, tapi kalau dia punya harta itu tetap harus kita lapor SP tahunannya. Nah, sebenarnya fungsi SPT tahunan ya, apa sih fungsi SPT tahunan itu ya untuk melaporkan harta kita gitu kan. Harta kita laporkan, dan harta itu ya kan teman-teman semua itu harus berbanding lurus dengan apa kalau harta itu? Dengan penghasilan. Kan seperti itu. Makanya banyak yang salah nih orang-orang ini pada saat pelaporan itu ya. Sampai saat ini juga banyak yang dikenakan SP2DK atau juga ditanya-tanya sama orang pajak pada saat dia lapor, itu karena salah. Nah, salahnya di mana? Salahnya pada pengisian harta dengan penghasilan. Di mana hartanya itu banyak ya kan, tapi penghasilannya dikit. Nah, itu yang jadi masalah. Kan jadi gak masuk akal gitu. Penghasilan gaji misalkan 500 juta setahun tapi harta bisa 5M ya kan. Nah, pertanyaannya kan dari mana itu beli harta sampai 5M itu, sedangkan penghasilan aja yang dilaporkan 500 juta. Nah, kalau dari pajak di situ langsung ketika kondisi seperti itu maka 5M dikurangi 500 juta maka ada 4,5M ini. Nah, 4,5M ini langsung dikenakan pajak 30%. Nah, itu kacamata dari pajak yang dianggap bahwa kamu ini sebenarnya punya penghasilan 5M. Dari mana? Dari harta 5M. Tapi yang dilaporkan hanya 500 juta gitu. Berarti ada selisih 4,5M yang harus dipajaki. Itu SP tahunan itu. Nah, itu adalah yang harus dipahami ketika lapor SPT. Jadi jangan hanya mentang-mentang saya misalkan dapat penghasilan dari perusahaan A1 lapor, hartanya dinolin, itu juga jadi masalah juga ya. Apalagi di zaman sekarang tidak bisa lagi kita menyembunyikan harta, ya kan? Di zaman netizen yang sangat cepat sekali cari informasi ini kan, apa sekarang kita bisa sembunyikan ya? Bahkan sekarang dengan single number KTP jadi NPWP itu udah nggak bisa lagi orang akalin lagi. Misalkan sekarang beli kendaraan, beli mobil, motor, rumah, apapun itu kan pasti pakai identitas ya. Nah, kalau misalnya nggak dilaporin, ya tinggal tunggu aja nanti. Tinggal tunggu apa? Ya kalau misalnya ada teks amnesti, ya alhamdulillah misalkan kan. Tapi kalau nggak ada teks amnesti, ya siap-siap dipajak gitu harta-harta yang nggak dilaporin itu. Apalagi selama harta itu menggunakan identitas pribadi, ya KTP atau NPWP udah pasti ketahuan. Makanya harus benar-benar SPT itu dilaporkan. Ya, kecuali ini pertanyaannya ya saya nggak punya harta, hanya penghasilan itu pun juga 60 juta setahun, itu masih oke lah nggak dilaporin. Tapi ketika teman-teman semua ada yang punya mobil, kendaraan lainnya, rumah, tanah, sebagainya itu wajib dilaporkan. Karena kalau ketahuan kita nggak lapor di SPT tahunan, harta itu nilainya berapa langsung dikenakan tarif progresif. Gitu. SPT itu kita lapornya kapan sebenarnya lapornya? Harusnya teman-teman udah tahu ya. Lapornya tuh Maret nih, bentar lagi. Tinggal berapa hari lagi nih? Kalau sedang tanggal 21 berarti tinggal 9 hari lagi, Mbak Nabila. Udah lapor belum? Katanya udah tadi kalau Mbak Iya, Nabila ya. Ya gitu iya, teman-teman. Jadi, saya sudah Mas. nah, jadi SPT itu ada jenisnya juga. Nah, saya sebutkan ya. Nah, jadi formulir itu juga menentukan SPT kita. Ada 17 70 SS itu 60 juta di bawah kita pakai itu lapornya. 1770S itu untuk 60 juta ke atas kita pakai itu. Mau berapapun juga penghasilannya pakai 1770. Tapi kalau misalkan teman-teman nih, saya juga kerja sebagai karyawan, tapi saya juga
kerja yang lain. Misalkan apa sekarang yang paling viral, yaitu ya influencer ya, selebgram, YouTuber gitu kan. Pasti teman-teman semua nih, misalkan ya, pasti ada yang memiliki penghasilan dari itu, selain dari kerja ya. Itulah, itu harus pakai 1770. Selama apa? Ya selama misalkan penghasilan dari influencer itu masih di bawah 500 juta, menurut saya masih oke. Tapi kalau penghasilan dari influencer itu udah mencapai 1M, 2M, 3M, itu udah gak bisa lagi pakai pribadi. Teman-teman harus buat perusahaan, harus buat PT atau buat juga firma atau yang lainnya. Jangan pakai pribadi. Karena kalau pakai pribadi itu penghasilan dari influencer itu kena tarif progresif. Makanya kemarin Deddy Corbuzier kan dia sampai bilang saya harus bayar pajak miliaran gitu. Kenapa? Karena dia nggak punya perusahaan, dia pakai pribadi. Bayangkan uang masuk dari YouTubernya dia kan berapa miliar, makanya pajaknya juga miliaran. Gede karena pribadi itu gitu. Tapi kalau selama itu masih dikit, misalkan ya udah saya misalkan karyawan, saya juga jualan online, dagang, misalkan jualan baju, menurut saya orang-orang sekarang udah pasti jualan lah gitu kan, nggak mungkin tuh orang cuma ngandelin gaji doang kan. Nah itu dipajaki juga jualan online itu. Nah kalau selama jualan online itu dagang, ya kan, kemarin di aturan kemarin, kalau 500 juta itu 0% pajaknya, tapi kita tetap harus lapor. Tapi di atas 500 juta kena 0,5%. Kalau dagang ya. Tapi kalau misalkan influencer itu nggak bisa pakai 0,5, dia harus kena tarif progresif. Influencer itu contohnya apa sih? Influencer bentuknya ya iklan ya kan. Saya dapat iklan bayaran berapa ratus juta ya itu kena tarif progresif. Tapi kalau jualan online itu pakai 0,5% teman-teman semua. Gitu untuk SPT tahunan itu. Sebenarnya kuncinya kalau ini kan saya masukin teori-teori ya teman-teman. Tapi secara kalau saya tarik garis besarnya intinya ya kita harus tetap lapor SPT tahunan dan sesuaikan ya formulir yang mana. Kalau di atas 60 juta pakai yang 1770S. Kalau juga ada jualan dagang ya kan itu pakai yang 1770. Nah, dengan syarat kalau influencer mending punya PT. Kalau yang udah banyak nih saya lihat kan suka banyak tuh kayaknya setahun bisa ratusan juta kalau influencernya yang udah viral di mana-mana kan ya. Nah itu kayaknya harus pakai perusahaan itu. Kalau misalkan dagang online selama itu masih 500 juta ya pakai pribadi masih oke nanti lapor. Gitu Mbak Nabila ya SPTOD itu. Kita lapor kapan ya Maret ya Maret di atau sebenarnya kalau dari bahasa aturan KUP-nya itu ya akhir bulan ketiga setelah berakhirnya masa pajak gitu. Nah, masa pajaknya kalau Januari sampai Desember berarti kan 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak ya jatuhnya di Maret. Tapi ada juga tuh kalau misalkan masa pajaknya itu masa pajaknya misalkan ada yang Januari, Desember, ada juga dia masa pajaknya itu April ke Maret gitu. Itu berarti hitungannya sama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak gitu. Ada juga. Jadi bahasa Maret itu sebenarnya agak kurang pas gitu ya. Karena tergantung orangnya dia pakai pembukuannya atau pelaporannya masa mana nih. Yang penting dia 12 bulan gitu. Itulah untuk SP tahunan itu ya. Secara garis besar itu sih Mbak Nabila mungkin kalau lebih enaknya kalau misalkan dari saya itu atau misalkan mau langsung diskusi juga boleh. Nah ini bagaimana proses kerja konsultan ya tadi ya. Jadi pajak bulanan, pajak tahunan, litigation, keberatan, banding, pemeriksaan, TPDOK, S2DK. Nah skillnya ya sebenarnya Excel. Yang penting itu Excel. Excel itu udah paling penting itu karena kita ngitung. Apalagi kita banyak data, kita harus ngitung berapa pajaknya kan, berapa PPh-nya. Itu Excel itu paling penting. Itu saya waktu kuliah sebenarnya Excel kurang bagus itu, cuman pas kerja aja tuh Excel itu harus rumus-rumus tuh benar-benar harus udah oke. Ya terus juga tulisan di Microsoft Word juga itu juga sama karena di beberapa kesempatan kita kan harus nyusun juga tanggapan-tanggapan. Kita kan biasanya lebih banyak itu kalau saya misalkan ada tanggapan dari kantor pajak harus gini gini gini, kan saya harus juga masukin juga saya tanggapi
Nah, dengan dasar hukum, makanya penting sekali sebenarnya saya itu belajar hukum itu karena di situ. Karena kadang beda sebenarnya ketika pemahaman seorang ekonomi, seorang accounting ya, ketika harus memahami aturan tuh beda gitu. Psikologisnya itu udah beda gitu. Nah, makanya saya kuliah lagi hukum karena memang tadi saya sampaikan saya lebih banyaknya di pengadilan pajak gitu. Jadi untuk menanggapi aturan hukum, pendapat-pendapat hukum itu memang kalau misalkan di accounting, di manajemen, di ekonomi itu kayaknya nggak bisa. Harus di kuliah hukum juga baru kita dapat yang namanya psikologis ya terkait dengan bagaimana kita bikin pendapat hukum gitu. Yang keempat negosiasi, ini juga penting, paling penting juga sebenarnya negosiasi ini ya. Karena kalau nggak ada negosiasi, susah juga nanti kita berhadapan dengan klien, ya kan, dengan orang pajak gitu. Nah, untuk ingin menjadi ya paling awal ya belajar gitu. Dan yang kedua tadi praktik ya atau magang di konsultan pajak itu udah paling the best lah teman-teman semuanya untuk yang mau jadi konsultan pajak itu. Konsultan pajak yang mau cepat ya misalkan ya masih muda-muda gitu pengen jadi konsultan ya harus di konsultan juga magangnya, jangan ngambil di perusahaan. Kalau di perusahaan mah lama nanti karena dia pasti itu aja yang dipelajarinya. Tapi memang kadang stres juga gitu, pusing benar kalau misalkan baru awal-awal nih ya. Kadang mikir juga, sebenarnya tergantung orientasinya. Kalau kita mau banyak belajar ilmu ya di konsultan, cuma resikonya apa? Pasti banyak kerjaan. Sabtu Minggu pasti kerja. Belum lagi pulang juga pasti malam karena masih kerja. Dan apa atmosfer pekerjaan tuh beda-beda. Hari ini saya ngerjakan A, besok udah B, besok lagi C, D, E, F, G udah beda-beda lagi, udah nggak karuan lah gitu kita itu udah nggak bisa ngontrol apa yang kita kerjakan. Tapi kalau di perusahaan teman-teman udah pasti tahu lah ya kan. Saya tanggal 5 misalkan saya ngerjakan apa, selanjutnya saya ngerjakan apa, setiap bulan akan sama terus, continue itu di perusahaan kan. Nggak ada hal-hal baru. Nah, kalau untuk ibu-ibu ya kayaknya memang cocok di perusahaan gitu kan daripada pusing. Nah, tapi kalau yang masih muda-muda menurut saya di konsultan itu udah paling the best gitu kan ya. Untuk memahami secara menyeluruh bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan ya di di area perpajakan itu udah pasti tahu. Gitu, Mbak Nabila. Oke. Baik, baik. Terima kasih banyak Mas Aji. Tadi penjelasannya baik soal SPT, kemudian juga tadi terkait role konsultan pajak itu seperti apa sih, dan bahkan caranya sendiri tadi sudah Mas Aji jabarkan gitu ya, Ya. menarik sekali gitu. Dan untuk SPT tadi memang ada yang harus dipersiapkan ya Mas ya, kalau nggak salah tuh saya juga Iya, apa ya pemula banget kemarin tuh Evin ya Mas ya kalau nggak salah iya, benar. ya. Kita harus punya Evinnya dulu, terus juga rincian. Mungkin kalau yang terikat atau menjadi karyawan suatu perusahaan kan ada apa? Ada formulir sendiri ya Mas ya. Iya, Jadi kita formulir tahu A1 berapa namanya. betul formulir A1. Jadi kita tahu berapa jumlah penghasilan, kemudian juga pajak yang selama ini sudah Potong. dipotong biasanya Mas ya dari gaji. Betul, betul. Oke, ini sepertinya sudah banyak yang bertanya nih Mas. Bisa langsung aja kali ya Mas ya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab ya Mas ya. Sudah siap Mas Aji? Boleh, boleh. Siap, siap. Oke, sip. Oke, langsung aja yang pertanyaan pertama ini dari Kak Hasta nih Mas. Untuk prospek karir, menurut Mas Aji lebih baik jadi konsultan perusahaan atau pribadi Mas? Konsultan perusahaan atau pribadi? Ya kalau di konsultan pajak ya semuanya kita ambil, mau pribadi, mau perusahaan. Oh, baik. Ya kalau Hmm. awal-awal ya, tapi kalau yang sekelasnya udah Hotman, Paris gitu, udah pasti milih-milih gitu. Dia pasti ngambil yang Jadi gede-gede. tergantung ini ya. Tergantung Oh, baik-baik. Tergantung sosoknya seperti apa ya Mas ya, kalau pribadi ya. enggak. Kalau Seperti apakah? pribadinya juga gede-gede pasti ngambil juga gitu. Tapi kalau untuk belajar nih, Oh, kalau oke. kalau saya nih, saya nggak milih-milih siapapun yang minta bantuan ya saya bantu gitu, mau pribadi mau perusahaan. Hmm, 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 hmm. Mungkin nanti di Hmm, hmm. level yang Oke. naik mungkin karena mungkin udah banyak mungkin ya saya nggak tahu gitu. Biasanya sih gitu. Oke, oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Oke, teman-teman yang mau ada pertanyaan bisa langsung ditaruh aja nih teman-teman di
kolom chatnya. Terus selanjutnya dari Kak Dona, sore Mas Aji, jika sudah memiliki NPWP tetapi penghasilan masih di bawah PTKP atau tidak bekerja, apakah wajib lapor SPT tahunan? Kemudian apa sanksinya Mas jika tidak melapor? Oke, ini mungkin banyak juga nih pertanyaan dari teman-teman, Ya, apalagi pemula. Kalau nggak lapor gimana nih gitu? Oke, silakan Mas Aji. ya. Sanksi gak lapor itu untuk SPT itu tetap kena dia di angka 100 sampai 500. Tapi sanksi itu biasanya dia melihat potensi juga dari pajak itu. Kalau potensinya besar, dia pasti ngejar. Contohnya apa? Kalau misalkan kita penghasilannya nol, tapi kalau hartanya ada 1 miliar, 5 miliar, tetap harus dilapor. Misalkan punya Hmm, warisan dari orang tua atau hibah dari manapun, itu tetap hmm, harus dilapor. Walaupun penghasilan itu nihil. Karena hmm. tadi, bahwa Oh, baik. esensi dari SP tahunan itu adalah bukan penghasilan yang kita laporkan ya, tapi harta yang harus kita laporkan itu. Hmm, 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 Dan hmm, itu harus hmm, berbanding hmm. lurus dengan penghasilan. Kan gitu. Oke. Kalau misalnya tadi Mas misalnya dapat warisan nih dari orang tua gitu di Iya, mungkin 1 miliar gitu sudah iya. dilaporkan, apakah padahal dia mungkin tidak bekerja gitu tapi uangnya Iya. mungkin ya dia simpan aja, itu berarti wajib lapor juga ya Mas ya jatuhnya ya? Wajib lapor kalau punya harta itu. Itu Hmm. untuk membuktikan bahwa misalkan nanti udah jadi pejabat tiba-tiba dapat hartanya banyak kan dari mana jadi Oh. pertanyaan, ya kan? Sebenarnya itu fungsinya. Oh, baik Jadi baik. kita akui dulu, Hmm. kita harus laporkan. Kalau Hmm, hmm, pejabat hmm, kan hmm. di LHKPN itu lakukan di SPT ini. Oke, baik baik. Oke, terima kasih Mas Aja atas jawabannya. Selanjutnya dari Kak Fenty. Ini Mas, sorry Mas mau nanya, kalau misal hanya ada sertifikat brevet, apa bisa langsung mengajukan di pengadilan pajak atau harus ada pengalaman? Dan untuk USKP bisa tahu info ujiannya di mana ya Mas? Iya. Yang terkait role pajak konsultan. Oke, untuk di pengadilan pajak dicoba dulu aja. Kalau misalnya udah punya brevet nih, brevet pajak ABC, dicoba masukkan beserta dengan ijazah S1-nya. Nanti di sana yang mengurus administrasinya. Kadang bisa diluluskan, kadang juga tidak gitu. Kalau saya kemarin, Hmm, hmm, saya pakai itu dua, sertifikat brevet ABC dan juga pengalaman kerja gitu. Sebagai konsultan hmm, pajak, di konsultan pajak maksudnya. Saya dulu seperti itu. Tapi kalau secara hmm, aturan, ya kan secara aturannya di STN-nya itu, STN nomor 7 ya kalau nggak salah, persyaratannya itu adalah satu harus S1, ya terus kedua ijazah harus accounting atau perpajakan, dan yang ketiga itu harus memiliki sertifikat yang menjelaskan tentang kompetensi di bidang pajak. Nah, bahasa itu bisa kita kita praktekkan yaitu dengan sertifikat itu, memiliki sertifikat keahlian tentang perpajakan. Nah, itu kan salah satunya brevet pajak itu. Dicoba dulu aja masukin sesuai dengan hmm. persyaratannya itu di SN nomor 7. Atau kalau enggak mbaknya nanti cari di setpp kemenq.co.id di situ. Nah, terus untuk daftar USKP itu di sini di KP3 SKP, di KP3 SKP webnya. Ya. Atau buka di sini mungkin. Saya sudah share screen belum, Mbak? Belum ya? Sudah Mas, masih ada share screen. Sekarang hilang sih. Mungkin Nah, ini nanti bisa dituliskan saja Mas di chatnya biar ya di chat ya. bisa langsung. Boleh? Bisa di chat saja biar nanti kita bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya Mas. Karena masih Iya. ada pertanyaan di bawah ya. Oke, terkait sertifikat brevet pajak, kebetulan di Akademi ada nih Mas online course-nya. Jadi bisa banget kayak Mas ya untuk bantu teman-teman mungkin untuk hal ujian tadi ya Mas ya. Iya. Jika ingin menjadi konsultan pajak gitu. Jadi teman-teman bisa langsung cek juga nih untuk course-nya. Oke, selanjutnya ada dari Kak Ikhwan. Ini Mas, sore Mas Aji izin bertanya, apabila kita berpindah dua perusahaan dalam 1 tahun, dan di situ terdapat perbedaan gaji, apakah ada kemungkinan terjadi lebih bayar atau kurang bayar? Dan jika terjadi itu seperti apa, Mas? Kalau pindah Iya, 2 perusahaan. itu banyak kasus sebenarnya. Jadi Mm-mm. satu
kalau misalkan salah hitung, pasti itu kalau nggak lebih bayar kurang bayar. Makanya harus dipastikan dulu hitungan itu dari A1 di perusahaan sebelumnya, itu kan harus dikasih tuh ke orang pajak di perusahaan baru ini, saya sudah dipotong gaji saya segini, udah dipotong juga pajaknya segini. Nah, nanti pada saat bikin A1 di perusahaan baru harus menyesuaikan dengan yang dipotong saya gitu. Kalau dia ngitung ulang sendiri, tanpa mempertimbangkan gaji sebelumnya, pasti lebih bayar atau kurang bayar gitu. Nah, pertanyaannya kalau kondisinya udah terjadi nih, terus misalkan lebih bayar ketika di input di SPT, lebih baik jangan lebih bayarkan, lebih baik masukkan penghasilan supaya angkanya itu pas gitu. Kalaupun nggak pas, mending bayar berapapun, misalkan bayar 1.000 lah, atau misalkan bayar 5.000 gitu daripada lebih bayar, karena lebih bayar harus diperiksa gitu. Repot lagi Oke, kalau berarti diperiksa. memang berarti memang harus ada formulir A1 dari 2 perusahaan ya, Mas ya? Berarti. Ya, benar. Perusahaan sebelumnya Mm-mm. harus dibawa hitung ulang di Mm-mm. perusahaan baru gitu. Oh, biar nanti ada formulir A1 yang hasil akhir yang udah Iya, benar. dikalkulasikan, dijumlahkan lah ya Ya, dari dua diakumulasikan. perusahaan tadi. Diakumulasikan, betul betul. Oke, terima Ya. kasih Mas Aji. Semoga menjawab untuk Kak Ikhwan. Selanjutnya ini dari Kak Lena. Ini Mas cukup panjang pertanyaannya. Sore Pak, mau tanya jika ada harta yang sudah di PPS-kan, lalu di tahun 2022 ini sudah berubah wujud menjadi aset lain. Atau ada yang sudah habis, contohnya uang cash, yang dimasukkan di dalam SPT tahun 2022 tetap sesuai yang diungkapkan waktu PPS. Perubahannya baru masuk ke SPT 2023 nanti sesuai PMK 196. Kesannya jadi tidak sesuai karena sejatinya harta PPS dimungkinkan harta semu. Wah, ini cukup panjang nih Mas. Aji boleh bantu untuk Iya, ini kan mungkin lebih kepada jenis ya Mas, jenis iya. harta itu sendiri kali ya sudah berubah wujudnya. Oke. Nggak Jadi apa-apa, mungkin Bu. bingung Jadi kalau perhitungannya. misalkan PPS, misalkan Ibu dulu ikutkan PPS harta tersebut. Nah, ternyata di tahun ini udah berubah bentuknya. Nggak apa-apa, yang penting dari perubahan itu udah jelas. Misalkan dari PPS saya masukkan rumah. Nah, ternyata rumah itu dijual bentuknya uang. Ya, berarti kan rumah itu hilang di PPS-nya itu kan, di SPT-nya itu, tapi akan nambah uang gitu di tabungan. Yang penting clear di situ aja. Perpindahan harta itu harus jelas. Ketika harta itu hilang, bergantinya dengan apa? Gitu. Misalnya jadi uang, jadi tabungan, ya udah masukkan uang. Atau misalnya berubah lagi jadi harta lain, ya udah dimasukkan. Nanti kan kalau jadi pertanyaan, jelas kejawabnya. Dulu saya ikut PPS rumah 1 M. Nah, tapi rumah itu saya jual di tahun ini, di tahun 2022 misalkan. Ya otomatis kan di SPT saya rumah itu udah hilang, tapi berganti dengan uang di tabungan senilai kejualnya berapa. Jadi senilai 2 M gitu. Clear di situ. Yang penting perpindahannya itu ada penjelasannya. Jangan sampai di PPS ada rumah 2 miliar, tapi pas masuk di tahun sekarang, misalkan di 2022 udah gak ada rumahnya, dan juga nggak ada pindah ke yang lain. Nah, itu jadi pertanyaan. Yang penting kalau mau dipindah bentuknya harta lain, ada penjelasannya. Pindahnya kemana gitu, Bu. Bisa, bisa aja. Kan nggak mungkin harta itu akan tetap, kan pasti akan berubah. Gitu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Aji atas jawabannya. Semoga terjawab untuk Kak Lena. Oke, teman-teman, sekali lagi saya ingatkan nih, karena saat ini kita ada social media challenge nih Mas, untuk teman-teman yang punya Instagram, mungkin bisa capture ya keseruan kita sore hari ini ke Instastory teman-teman. Karena nantinya akan ada hadiah nih teman-teman saldo e-wallet, jadi jangan sampai kelewatan. Oke, selanjutnya tuh pertanyaan dari Kak Joni, yaitu menurut Pak Aji, sistem melapor pajak di Indonesia apakah sudah best practice? Apakah Ya, sudah baik atau masih ada kekurangan? Mas, silakan. ya. Ini sebenarnya lebih ke sistem pajak ya. Ya, kalau dilihat sistem pajak di Indonesia itu kan karena masih tergantung balik lagi ke negaranya, karena negaranya masih kondisinya berkembang, makanya perpajakan di Indonesia itu agak ribet ya, dimana kita itu harus melaporkan pajak orang lain, melaporkan pajak kita sendiri, kita harus hitung bayar tiap bulan, belum lagi tiap tahun, belum lagi kalau misalkan kita salah ngitung, kita diperiksa, kita disalahin lagi, dikenain denda gitu. Itulah memang ribet sekali pajak di Indonesia itu, karena memang kondisi negaranya lagi berkembang. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara lain yang sudah maju, itu pajaknya sederhana gitu, gak ada tuh pajak bulanan itu, langsung aja setahun sekali bayar, selesai. Tapi di sana pada jujur orang-orangnya,
saya dapat penghasilan 1 M, ya udah saya lapor 1 M. Tapi di Indonesia pada nggak jujur masalahnya gitu, makanya dibuat ribet pajaknya. Di mana penghasilan 3 M ngakuin cuma 100 juta gitu kan. Itu makanya pajak pun juga ngikutin kondisi negaranya dan masyarakatnya. Kalau masyarakatnya misalkan jujur, harusnya pajaknya mudah gitu. Artinya semua orang, kalau saya dapat duit atau gaji 1 M, udah saya lapor 1 M gitu. Tapi kondisinya di masyarakat Indonesia mana ada gitu kan. Ada, mungkin ada juga, ada beberapa, tapi kayaknya dikit gitu kan. Atau nggak, tanya aja misalkan Mbak Nabila, mungkin yang dilaporkan cuma dari gaji perusahaan aja, tapi dari influencer misalkan dari itu dilapor nggak gitu. Kan seperti itu. Saya bukan influencer, Mas. Nah, Kebetulan saya hanya karyawan biasa. atau misalkan jualan online misalnya Oh iya, dilaporin iya. nggak gitu. Mm-mm. Enggak juga gitu kan. Gitu. Enggak, belum jualan sih, Mas. Nah, Cuma kalau saya, ya tapi mungkin lebih kepada kondisi dari negara sendiri ya, mungkin iya, isu-isu yang terjadi ya, Mas, ya, dalam iya hal terkait pelaporan benar. pajak ya. Makanya Oke, baik, terima kasih. untuk itunya juga jadi ribet Mm-mm. gitu itu pajak itu. Disesuaikan ya, Mas, ya, untuk Iya. sistematikanya gimana biar eh, sesuai dan mungkin hasilnya pun sesuai yang diharapkan gitu ya. Iya, Oke, benar. baik. Baik. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Aditya Ihsan. Sore Mas Aziz, izin bertanya, untuk bergabung ke kantor konsultan pajak, apakah harus memiliki sertifikasi yang disebutkan Mas tadi, mungkin brevet? Iya. Kemudian juga ini Kak Ihsan ini bertanya terkait dengan pelaporan pajak untuk WNA nih, Mas, warga negara asing itu Iya. bagaimana? Apakah tidak jauh berbeda atau ada yang berbeda? Silakan. Iya. Untuk di konsultan pajak dulu saya belum punya brevet, tapi saya tetap ikut atau tetap saya kerja magang. Sebenarnya masalah brevet, masalah gak punya itu masalah dinegosiasi gitu. Kalau dulu saya, karena saya merasa saya gak punya brevet, gak tahu juga masalah pajak, ya udah waktu negosiasi saya ya terserah Bapak aja, saya mau bayar berapa gitu. Selesai. Tapi kalau misalkan eh, kita punya brevet dan sebagainya, kan di situ ada daya tawar lagi sebenarnya, kan sebenarnya lebih ke situ. Jadi waktu magang itu, waktu saya kerja di konsultan itu sebenarnya lebih kepada gaji ya, masalah brevet itu, masalah gak punya brevet itu, daya tawar. Ya kalau kita niatnya mau belajar kan, ya udah. Memang waktu itu saya di magang, waktu magang tuh memang ya namanya magang kan, ya tau lah gitu kan ya. Kita pokoknya belajar aja lah waktu itu, belum profesional. Nah, kalau misalkan Bapak atau Mas tadi merasa ya udah, saya mah ke sini mau belajar aja gitu kan. Terus di sisi lain nanti brevet gitu bisa. Atau misalkan kalau udah brevet, udah lulus S1, udah brevet, Masnya juga udah bisa gitu. Harusnya daya tawarnya beda lagi, harusnya bisa juga tetap masuk. Ya, perbedaannya di situ aja, dari gaji bedanya ya. Nah, terus untuk WNA ya. Nah, kalau WNA, dia pelaporannya di masing-masing negara ya. Kalau misalkan dia terdaftar sebagai warga negara Indonesia, jadi misalnya orang asing kerja di Indonesia. Nah, di Indonesia itu ada persyaratannya, Mas. Jadi kalau misalkan orang itu kerja dalam setahun lebih dari 183 hari, ya kan? Berarti kalau dijumlahkan dengan bulan itu sekitar 6 bulanan. Nah, orang asing kerja di Indonesia selama 6 bulan lebih, maka dia harus daftar NPWP. Dia lapor dipersamakan dengan warga negara Indonesia. Ya, tapi kalau dia kerja di sini kurang dalam jangka waktu 6 bulan, ya dia dipajaki di Indonesia, tapi lapornya di negaranya dia, gitu. Karena pajak itu harus menganut sistemnya itu adalah register to country ya, negaranya dia di mana gitu. Kalau misalkan negaranya di Singapura ya Singapura yang majaki, tapi di Indonesia tetap dipajaki juga atas penghasilannya. Tetap lapornya di Singapura. Tapi kalau dia jangka waktunya 6 bulan lebih, Indonesia punya aturan sendiri. Siapapun warga negara, mau itu asing ataupun manapun, kalau udah kerja di Indonesia lebih dari 6 bulan, maka harus bayar pajak di sini, lapor di sini gitu. Begitu konsepnya, Mas, untuk warga negara Baik, asing. berarti ada persyaratan ya Pak ya yang Iya, dipertimbangkan untuk WNA, apakah pelaporannya sendiri ada yang di Indonesia dan ke negara lain, dan terkait pembayarannya juga ya kemana ya tadi Bang, iya. bulan lebih dari 6 bulan baru ke Indonesia ya Pak ya. Ke Baik Indonesia Mas, dia lapor Mas ya. Soleh. Oke, untuk tadi Kak Iksan, mungkin apakah harus bersertifikasi? Kalau mau belajar brevet, bisa cek di website Akademi ini Kak Iksan, karena
bisa jadi nilai tambah juga ya Mas ya kalau mau daftar mungkin jadi magang di perusahaan konsultan, kalau mungkin Aisan udah sambil online course seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Kak Vegis nih Mas. Kalau freelance itu pelaporan pajaknya bagaimana? Karena tidak ada bukti. Nah, ini sih Mas, mungkin anak muda zaman sekarang kan banyak juga nih Mas yang kerja sampingan, nah istilahnya kayak freelance dan segala segala macamnya itu kan biasanya nggak ada bukti pembayarannya. Itu gimana tuh Mas pelaporannya? Iya. Jadi yang tadi itu bahwa freelance itu tetap kita lapor. Jadi dihitung berapa jumlah yang diterimanya, lalu dikurangi PTKP, lalu dipajaki kan gitu hitungannya. Misalkan kalau freelance itu kan akumulasi pasti setahun gitu. Misalkan setahun berapa ratus juta, ini udah dikurangi PTKP penghasilan tidak kena pajak. Nah, itu nanti bisa pelajari lagi di Brepet ya apa itu PTKP. Baru ketemu PKP-nya, penghasilan kena pajaknya baru dipajaki, tetap dipajaki freelance itu. Nah, kalau misalkan kalau dagang itu pakai UMKM 0%, tapi kalau freelance itu berkaitan dengan pekerjaan bebas yang dimana dia tadi itu misalkan jasa iklan, freelance influencer atau YouTube dan sebagainya, dia kena tarif progresif dia gede. Makanya kalau penghasilan dari situ udah miliaran, lebih baik bikin PT, jangan pakai pribadi karena pajaknya gede. Jadi pajaknya 30%, Mbak, dari hitungan itu berapa? Hitungnya gitu, tetap harus dipajaki. Jadi kita bayar sendiri. Kalau dari perusahaan kan perusahaan yang motong. Nah, kalau freelance kita bayar sendiri gitu. Nah, kayak gitu kan nggak bakal ketahuan kan. Nah, makanya diterapkanlah sistemnya single number. Kan ketahuan sekarang. Di mana ketahuannya? Dari bank. Itu. Nah, tahun ini lapor nih, masa banknya di tabungannya ada 3M kan nggak mungkin gitu. Berarti ini ada penghasilan yang nggak dipajaki. Gitu. Jadi Baik, ketahuan dari baik. bank itu. Kecuali kalau nyimpennya di kasur, mungkin aman. Ada pembayaran Oke. di kasur. Nah, itu mungkin masih bisa, nggak bakal ketahuan. Tapi kalau selama itu di rekening bank mutasi, itu pasti ketahuan. Ya makanya harus tetap Hmm, dilapor. baik, baik. Berarti walaupun memang tidak ada bukti, memang harus dilaporkan, disesuaikan juga ya Mas dengan misalnya 60 juta atau berapa kan kalau Iya, di benar. ini kan 60 juta ya kalau yang itu kalau Iya, nggak salah. Baik, baik. dihitung ulang, hitung sendiri. PR-nya itu ya Mas kalau yang mungkin tidak di bawah Iya, perusahaan resmi gitu ya, kita harus bayar sendiri dan menghitung sendiri iya, untuk terkait pajaknya. Baik, benar. Kayak gitu. selanjutnya dari pertanyaan dari Kak Lena lagi nih Mas. Mungkin saya singkat saja. Kalau misalnya untuk suatu harta gitu Mas, misalnya warisan, itu apakah cukup dibuktikan dengan surat waris saja ketika Ya. pelaporan? Warisan itu ada dua macam. Ada juga dia pakai akta, ya kan? Bisa juga pakai eh, apa? Pakai surat ini kakak itu pembuktiannya ya. Kalau nggak punya surat akta warisan, berarti buktikan dengan kakak. Bahwa warisan itu kan harus sedarah kan. Nah, kalau misalnya dari kakak udah jelas orang tuanya A, anaknya B, ya udah jelas ini pasti warisan dong dari anak ke apa dari orang tua ke anak. Buktinya kakak udah paling kuat. Tapi kalau misalnya kan udah beda kakak nih, ya tapi kan kakak sebelumnya masih ada. Kalau masih ragu lagi, maka buktikan dengan akta. Sebenarnya akta notaris sudah paling the best lah gitu. Kalau nggak ada akta notaris baru pakai kakak gitu, Baik, Bu Lena. Atau nanti oke. misalkan kalau Bu Lena kayaknya memang orang Jakarta di sini tuh memang hartanya tuh memang banyak banyak warisannya Bu ya. Itu dilapor Bu, dilaporkan aja. Kalau memang warisan Ibu tulis di SPT-nya warisan, ada kok di lampiran di SP Baik, tahunan warisan. Maaf Pak, baik. Oh, maaf nanti Pak mungkin Haji. untuk kalian karena waktunya kita tinggal sekitar 5 menit lagi nih Kak, mungkin untuk lebih lanjut, Oke. mungkin bisa datang ke kantor pajak lagi kali ya Mas ya, untuk lebih atau Ya. menghubungi kalau nggak salah karena kemarin saya sempat hubungin via WhatsApp juga kantor cabang apa ya tempat NPWP saya dibuat waktu itu mungkin untuk pertanyaan lebih lanjutnya gitu karena ada beberapa pertanyaan lagi dari teman-teman yang biar kejawab semua Atau seperti itu ya WA Mas ya saya nih mungkin bisa untuk nih, lebih lengkapnya. Bu Lena. Ada WA-nya Mas Aji mungkin nanti bisa langsung karena mungkin akan menjadi diskusi yang panjang ya Mas ya Iya, untuk terkait pertanyaan Kalena. Oke, bisa WA selanjutnya nih aja.
Baik, untuk ini karena waktunya 3 menit lagi, mungkin saya pilih saja ya, karena ini ada beberapa pertanyaan. Dari Kak Silverius, untuk syarat isi SPT tahunan 1770S itu, saya isinya dari Excel yang download dari web. Untuk persyaratan, kalau tidak salah ada di webnya ya Mas ya? Di web di Iya. Pajak kalau tidak salah. Makanya saya sempat ini, mungkin nanti Kak Silverius bisa langsung cek saja. Kemudian ada pertanyaan dari Kak Rizvi, terkait pelaporan pajak dari UMKM nih Mas. Jika pada tahun 2021 lapor pajak dengan bantuan vendor dengan besaran 11%, dan saat 2022-2023 setelah lapor pajak dengan konsultan yang berbeda, ternyata hanya dikenakan 0,5% karena masih perusahaan kecil. Apakah untuk kelebihan tahun sebelumnya bisa diklaim kembali atau seperti apa, Mas? Iya. Untuk Itu pelaporan pajak ya, UMKM. nggak bisa Pak. Kalau emang tahun sebelumnya udah menggunakan pasal 17, udah selesai. Itu jangan diklaim lagi. Kalau diklaim lagi jadi pemeriksaan lebih berat lagi nanti. Jadi kalau di pajak itu, selama nilai itu tidak menyentuh di angka ratusan juta atau miliaran, lebih baik kita mengalah aja gitu. Karena kalau misalkan kita mengupayakan nih, itu malah justru jadi kurang bayar gitu. Beberapa kali saya tangani, ada beberapa perusahaan lebih bayar 300 juta, 400 juta, malah dihajar sama orang pajaknya gitu. Bisa kurang bayar 1M. Niatnya kita lebih bayar 300 juta, malah harus bayar 3M gitu. Biasanya kayak gitu. Kondisi di perusahaan itu kayak gitu. Perusahaan kalau kita mengklaim 100 juta, diperiksa bisa jadi 1M kita harus bayar. Niat kita itu, saya mau senang nih dapat lebih bayar 100 juta, malah harus bayar 1M gitu. Kondisinya seperti itu. Karena mungkin ditelusuri lagi kali ya Mas, mesti hartanya, khususnya untuk Ditelusuri perusahaan semua. mungkin. Iya, ditelusuri. Baik. Jadi ya harus Kayak lapor gitu. segera lah ya Mas ya, amannya. Amannya gitu. Untuk baik, Seperti semoga yang menjawab. Ibu Lena juga sepertinya kayak gitu juga, ketahuan gitu. Makanya ikut TPS, terus juga bingung lapornya gitu. Pasti dikejar gitu. Niat kita mau lebih Baik. bayar malah jadi kurang bayar. Baik, oke, selanjutnya pertanyaan dari sebentar. Kak Deodatus nih, mungkin pertanyaan terakhir ya Mas, karena nanti habis ini kita akan foto bareng sebelum mengakhiri sesi kita sore hari ini. Untuk dari Kak Deodatus, sebentar. Kalau tidak laporkan pajak SPT tahunan sama sekali dari awal kerja sampai terakhir, mungkin Kak Deodatus sudah misalnya 5 tahun gitu Mas, tidak lapor pajak gitu, padahal sudah penghasilan lebih 60 juta, apa itu akan berpengaruh kepada KPR rumah khususnya atau ambil cicilan? Dan yang kedua, kalau A1 dari kantor sebelumnya baru dikasih di tempat kerja di laporan tahun berikutnya, itu gimana tuh Mas? Mungkin laporan A1-nya itu telat gitu. Untuk dikasihnya itu seperti apa Mas? Silahkan. Ya, untuk lapor sebenarnya kalau secara pajak ya nggak ada kaitan dengan KPR, justru kebalikannya. Biasanya KPR yang minta laporan pajak gitu. Kalau secara pajak KPR nggak ada pengaruh, tapi secara KPR-nya pasti diminta LWP, minta pajaknya, lapor pajaknya. Nah, sebelum ternyata lapor, tapi gimana enaknya? Apa kamu lapor dari tahun sebelumnya atau mau lapor tahun sekarang aja? Gitu. Ya ini kembali lagi konsep gimana? Apakah kita mau masih mengurus masa lalu, apa kita masa depan gitu? Nanti kalau yang sebelum-sebelumnya itu ada fase 1, berarti kita fokus ke yang sekarang aja mungkin ya Mas, kalau yang mungkin sudah berpindah kerja beberapa kali. Seperti itu tadi Kak Deodatus ya, kalau tidak salah pertanyaan. Oke Mas Aji, kita sudah jam 4 hampir lebih 10 nih Mas. Udah 1 jam nih kita berbincang banyak soal Mas Aji, soal pajak, terus juga role sebagai konsultan pajak nih, saya sebagai pemula ya Mas ya. Jadi banyak banget informasinya kayak ternyata seperti itu gitu, terkait dengan pajak nanti ke depannya seperti apa dan juga pelaporannya seperti apa gitu. Dan sangat-sangat menarik gitu untuk saya sendiri. Semoga juga untuk teman-teman semua yang hadir di sini pun bermanfaat gitu informasi. Tentunya sangat bermanfaat sih Mas. Yang diberikan oleh Mas Aji itu akan berdampak juga untuk teman-teman terkait dengan pelaporan pajak ke depannya gitu. Biar nggak ada masalah ya Mas ya. Karena mungkin dari pajak ini kan tadi sempat
singgung juga tadi kalau teman-teman mau ambil KPR misalnya tadi perlu ada pelaporan pajak dan sebagainya. Jadi memang penting banget nih untuk teman-teman di masa depan teman-teman kalau salah satunya terkait ambil KPR dan yang lainnya. Oke Mas Aji, sebelumnya terima kasih banyak nih Mas sudah menyempatkan waktunya, sudah berbagi bersama kita di sela-sela kesibukan Mas Aji ini mungkin lagi banyak pekerjaan terkait SPT tadi dan juga hal lainnya. Jadi saya dari Nabila dari Provider Academy juga sangat-sangat berterima kasih. Seperti itu. Mungkin sebelum mengakhiri Expert Talk kita yang keempat, kita foto dulu kali ya Mas ya. Nanti mungkin ini share screen-nya bisa dimatikan lebih dahulu, biar nanti terlihat semua. Oke, sip. Terima kasih. Untuk teman-teman bisa nyalain kameranya dulu, teman-teman. Biar terlihat nih, siapa aja sih yang bergabung dengan kita. Nanti kalau ada ya. Kayak yang lainnya mungkin kalau mulai muncul. Aja ya. Oh, oke. Terima kasih. Ini jika ada pertanyaan, tadi sudah ada nomornya juga di PowerPoint. Oke, sudah terlihat nih wajah teman-teman kita yang bergabung di sore hari ini. Ini ada 2 slide ya, mungkin dari admin. Admin siap-siap admin untuk capture ya. Saya hitung dari 3. Yang pertama siap-siap 3, 2, 1. Oke. Sudah admin? Oke, yang kedua boleh dinyalakan kameranya teman-teman. Oke. Siap ya. 3, 2, 1, senyum. Oke, sip. Terima kasih. Untuk klik absensi tidak ada ya Kak. Nanti mungkin teman-teman di sini jangan lupa kalau ada tadi dokumentasi dari kegiatan hari ini bisa langsung share aja di Instastory ya teman-teman. Jangan lupa follow di @academy.edu di Instagram karena ada hadiah selalu di awalnya teman-teman, lumayan banget buat jajan kan. Jadi jangan sampai lupa untuk ikutan challenge-nya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Aji atas waktu kesempatannya telah bergabung di Expert Talk kita yang keempat. Semoga nggak kapok ya masuk kolaborasi ke depannya nanti jika ada lagi gitu. Iya, boleh kabar-kabar aja. Yang lain siap, terima kasih banyak Mas Aji. Bisa WA aja. Iya, siap-siap. Terima kasih banyak Mas Aji. Sekali lagi untuknya. Baik teman-teman, kita akhiri sesi Expert Talk kita yang keempat sore hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya dan juga kehadirannya. Jangan lupa untuk ikuti kegiatan-kegiatan dari akademi lainnya. Bisa pantau sosial media Edu dan juga tunggu Expert Talk selanjutnya. Terima kasih teman-teman semua. Selamat sore.